ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thoriba wa amalan mutaqabbala. Yang terhormat Ketua Umum PPKJ Pusat Bapak Carda Muhtar, yang kami hormati Ketua MTFK Pusat Bapak Muhammad Lili Istiadi, dan yang kami hormati pula Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Heru Widodo LC MPDI. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu para senior pemirsa Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya yang lurus hingga akhir kehidupan. Pagi ini Jumat 10 Maret 2023 atau bersamaan dengan 17 Sya'ban 1444 Hijriah, kembali kita dapat berukhuwah Islamiyah dan hadir dalam Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang hingga hari ini telah melaksanakan pertemuan yang ke-67. Bapak Ibu pemirsa MTFK yang dirahmati Allah, pada Majelis Taklim pertemuan ke-67 ini memiliki susunan acara sebagai berikut. Kita awali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, doa bersama untuk sahabat pensiunan yang sedang sakit dan telah berpulang ke rahmatullah, pelantunan Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan dengan sharing pencerahan oleh Ustadz Bapak Heru Widodo LC MPDI. Diskusi tanya jawab dilanjutkan dengan doa untuk kemaslahatan umat dan diakhiri dengan penutup dilanjutkan dengan ramah tamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar Allah permudah jalannya acara pengajian hari ini dan memperoleh nilai ibadah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 oleh Ibu Noverlemi Paraman dari PPKJ Tangerang. Kepada Ibu Noverlemi Paraman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum Alladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bacaan Al-Quran dan sari tilawah yang telah dibacakan oleh Ibu Noverlemi Paraman. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkannya sama-sama mendapat rahmat dan cahaya petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di acara yang ketiga ini, marilah kita berdoa untuk para sahabat pensiunan ataupun keluarga yang sedang menderita sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan sempurna. La ba'sa tohurun insya Allah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya Allah. As'alullahal azim, Robbal arsyil azim, ayyasfiak. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, agar dia menyembuhkanmu. Dan kepada sahabat pensiunan yang telah berpulang ke rahmat Allah pendahulu kita, mari kita doakan agar Allah ampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima amal kebaikannya, serta dimuliakan tempat tinggalnya di Jannatul Naim, surga yang penuh kenikmatan. Allahumma firlahum, warhamhum, wa'afihi, wa'fu anhum, wa'akrim nuzulahum, wa'wasi mudkholahum, wa'ksilhu bil ma'i wasyalji wal barod. Selanjutnya pelanturan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya yang disebutkan di dalam hadis hanya 99 nama. Tetapi di Al-Quran terdapat nama-nama Allah selain ke-99 nama tersebut. Asma berarti nama, dan Husna berarti yang terbaik atau yang terindah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang terbaik lagi terindah. Kali ini Asmaul Husna akan dilantunkan oleh tim MTFK Tangerang yang beranggotakan Ibu Noverlemi Paraman, Ibu Nurga Walinda, Ibu Riani Susilawati. Kepada beliau, ibu-ibu tim MTFK Tangerang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Ya Bari, Ya Musyawir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Qafid, Ya Rafi,
Ya Mu'id, Ya Muzil, Ya Syami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidz, Ya Mukit. Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq. Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali. Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mukti, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadar, Ya Mutakdir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zohir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Ali, Ya Baru, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malik al-Mulki, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Muksid, Ya Jami', Ya Goni, Ya Muhni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Bakdi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi dan Bu Susi serta tim ibu-ibu tim MTFK Tangerang atas pelantunan Asmaul Husna-nya. Semoga dengan seringnya kita melantunkan Asmaul Husna, kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memasuki acara kelima, sharing pencerahan oleh Ustadz Heru Widodo, LC MPDI.
mengenal lebih dekat dengan Ustadz Heru Widodo. Beliau bertempat tinggal di perumahan Gria Satria Mandala Tama Purwokerto. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai pembina keagamaan bagi guru-guru di Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, dan juga sebagai penceramah atau dai di berbagai masjid sekitar kota Purwokerto. Pagi ini beliau akan membawakan tema menyambut Ramadan dengan menata diri mengharap ridho ilahi. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Heru Widodo, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, apakah suaranya kedengaran? Kedengaran jelas, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaknya kita masing-masing memperhatikan amal soleh atau ibadah apa saja yang sudah kita siapkan untuk hari esok, untuk kematian kita, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Setiap hari kita berdoa, mudah-mudahan kelak ketika kita wafat, ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Yang kami hormati segenap pimpinan, dan yang kami hormati pula segenap pengurus Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, Bapak, Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dari Allah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim yang Nabi menjelaskan dalam hadisnya, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah, yang artinya, barang siapa yang ingin agar rizkinya lancar, rizkinya diperluas, rizkinya ditambah Allah, kemudian siapapun yang ingin agar usianya diperpanjang, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falyasil rahimah, yaitu jalin silaturahim. Mudah-mudahan agenda pagi hari ini
juga dalam rangka silaturahim, dan mudah-mudahan acara ini bernilai ibadah dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita karena mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua, wabil khusus Bapak Ibu semua, dipertemukan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Besok manusia akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Manusia ranking 1 yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin untuk menyapa Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. 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 Baik. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan dengan kajian, yaitu menyambut Ramadan dengan menata diri, mengharap ridho ilahi. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, diberi umur yang panjang, sehingga bisa bertemu bulan Ramadan, dan mudah-mudahan rezeki kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau bertanya, namun tidak usah dijawab ya. Cukup dijawab dalam hati saja. Pertanyaannya adalah, apa target kita puasa Ramadan? Ya, sekali lagi ada pertanyaan tapi tidak usah dijawab, cukup di hati saja. Ramadan nanti tujuannya apa? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, kita orang beriman dipanggil Allah. Kutiba alaikumusiyam, bahwa Ramadan, puasa Ramadan untuk kita hukumnya wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata kewajiban puasa juga diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Apa tujuan puasa Ramadan ini? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Misal, Ustadz, saya mau puasa Ramadan biar sehat. Nah, itu tujuan yang nomor 17. Ya. Tujuan utama berpuasa agar kita menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan dengan bertakwa kita diberi motivasi oleh Allah. Besok akan masuk surga melalui pintu yang namanya Babur Rayyan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak salah ini isinya ada 70 yang aktif ya. Mudah-mudahan besok yang reuni di sini, reuni kembali di surganya Allah melalui Amin ya pintu rabbal Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Suatu saat ada seseorang di surga.
bilang sama Allah, ya Allah, saya alhamdulillah sudah masuk surga. Kok teman saya belum kelihatan ya? Saya masih ingat nih acara virtual majelis taklim yang sudah kita adakan. Kok ada teman yang belum nampak? Kata Allah, panggil silakan, silakan panggil. Akhirnya orang beriman ini memanggil temannya karena orang beriman bisa memberi syafaat kepada sesama orang beriman. Akhirnya sama-sama masuk surga. Silakan dihafalkan teman-teman, Bapak Ibu ya. Ini ada 71, mana wajah-wajah yang suatu saat kok misalnya belum kelihatan dipanggil. Maka insya Allah sama-sama masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada ulama hebat namanya Al-Imam Ibnu Qudamah. Memiliki kitab, salah satunya kitabnya Minhajul Qasidin. Sudah ada terjemahnya. Ya. Ulama ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Kalau bahasa kita ini, yang pertama ada yang puasa tapi kelas ekonomi. Yang kedua ada yang berpuasa kelasnya bisnis. Dan yang ketiga ada yang berpuasa kelasnya eksekutif. Kalau bahasa Ibnu Qudamah, level yang ekonomi namanya puasa awam. Artinya orang-orang yang biasa, orang-orang yang awam atau kelas ekonomi. Yang kedua, kata Ibnu Qudamah, namanya saumul khusus, yaitu puasa orang-orang khusus. Yang hebat, paling mantap, yaitu khususul khusus. Kalau bahasa kita, puasa kelas eksekutif. Coba kita perhatikan supaya kita tahu kira-kira kita puasanya level mana. Tapi saya berharap kepada Allah, dan dari tampak performa Bapak Ibu kayaknya sih puasanya puasa eksekutif. Ya. Baik, kita lihat yang pertama. Kata Ibnu Qudamah, puasa ekonomi adalah kaful batni wal faraji. Apa artinya? Puasa level ekonomi adalah besok Ramadan dari habis subuh sampai adzan maghrib, dia hanya puasa menahan makan dan minum serta tidak berhubungan badan. Itu namanya kelas ekonomi. Hanya bisa puasa menahan makan dan minum. Ini kelas biasa, padahal kita kepingin kelas yang lebih baik. Coba kita perhatikan yang nomor 2, yaitu puasa kelas bisnis, yaitu saumul khusus. Apa itu puasa yang level khusus? Yaitu, kata beliau, kafun nadhari. Di samping dia menahan makan dan minum, menahan berhubungan badan di siang hari, juga ditambah kafun nadhari, yaitu matanya berpuasa. Berpuasa apa? Tidak melihat kemaksiatan. Masih level 2, wakaful lisan, yaitu lisannya berpuasa dari kata-kata yang bohong, atau kalau bahasa Banyumas itu kata-kata yang celekit, atau kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kalau bahasa hadisnya namanya ghibah. Ini saya mau nanya Bapak Ibu ya, tapi lagi-lagi tidak usah dijawab, di hati saja. Ramadan nanti bisa enggak meninggalkan dosa yang namanya ghibah, menceritakan kejelekan orang lain? Bisa apa enggak?
Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau Bapak Ibu pingin ya besok Ramadan nggak bisa ngerasani orang, itu salah satu caranya mungkin mulut kita dilakban apa ya? Kalau bisa, tapi ya nggak mungkin ya. Intinya jangan sampai menceritakan kejelekan orang. Masih puasa level yang nomor 2, kaful yadi, yaitu di bulan Ramadan besok tangan kita juga berpuasa, yaitu tidak mengambil hak orang lain, tidak menyentuh yang tidak baik, gitu kan ya. Kemudian wakafur rijli, masih level 2 ini, yaitu berpuasa kaki dari melangkah tujuan yang tidak baik, ya. Wakafus samai juga masih level 2, telinga kita berpuasa dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Wasairil jawarih anil atham, kata Ibnu Qudamah, juga berpuasa seluruh anggota badan dari kepala sampai kaki, jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Insya Allah sih Bapak Ibu, insya Allah level 2 lewat ya Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sekarang kita kaji level presiden, level eksekutif. Mudah-mudahan saya Bapak Ibu bisa. Puasa level 3 itu namanya khususil khusus. Gimana puasanya level 3? Yang pertama masih dilakukan, menahan makan dan minum dan bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua juga berpuasa anggota tubuh dari kemaksiatan, ditambah yang ketiga ini agak rumit ya, saumul qalbi anil himami ad-dani'ah, yaitu berpuasa hati, wal afkar, dan berpuasa pikiran. Jadi ternyata hati juga berpuasa, pikiran juga berpuasa. Dari apa? Dari hal-hal yang berbau kemaksiatan atau hal-hal yang hina atau hal-hal yang rendah. Jadi kita tidak boleh lupa, ternyata biar puasanya mantap, hati juga berpuasa, pikiran juga berpuasa. Ini contoh puasa pikiran dan hati. Misalnya di bulan Ramadan, kalau ada orang pikirannya macam-macam, wah nanti Ramadan saya mau jalan-jalan kemana lah, itu tidak tepat, kecuali jalan-jalannya untuk ke masjid, gitu kan ya. Wah, puasa nanti tujuan pertama saya akan bikin kue. Ya, itu nantilah nomor 2, nomor 3. Pokoknya pikiran kita Ramadan nanti isinya ibadah, ibadah, dan ibadah. Bukan berarti bikin kue tidak boleh. Tapi memang kita disibukkan dengan hal-hal yang berbau akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berikutnya secara singkat. Sebelum saya sampaikan berikutnya, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ada ibu-ibu pergi ke pasar. Ternyata ibu ini ketika ke pasar belum punya tujuan, Bapak Ibu, belum punya target. Ketika ke pasar, maka ibu-ibu ini akan membeli barang-barang yang tidak ada tujuan. Tapi kalau ada ibu-ibu dari rumah sudah mencatat mau beli sayur, mau beli buah-buahan, sampai ke pasar insya Allah beli sayur dan buah-buahan. Kembali kepada tema Ramadan ini, Bapak Ibu, minimal ada 10 target yang harus kita lakukan. Saya ulangi nih, supaya besok Ramadannya mantap, ada 10 target yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama targetnya adalah
sholat berjamaah 5 waktu di masjid, khususnya bapak-bapak. Kalau wanita bagaimana? Allah katakan waqarna fi buyutikunna. Memang wanita lebih utama sholat di rumah. Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Wahai para suami, Anda tidak boleh melarang istri sholat ke masjid. Berarti apa hukumnya wanita sholat di masjid? Hukumnya boleh. Meskipun lebih utama di rumah, tapi ke masjid boleh. Berarti target pertama Bapak Ibu, yang bapak-bapak khususnya, khatam sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Saya mau nanya ya Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, sama jawabannya di hati saja. Apakah bapak-bapak di sini nanti khatam sholat 5 waktu berjamaah? Pokoknya dia mikir ya. Bisa apa enggak bapak-bapak? Ibu-ibu bisa enggak sholat 5 waktunya on time? Kalau on time berarti bagus gitu ya. Itu target pertama. Sekarang target yang kedua Bapak Ibu. Target yang kedua adalah menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali khatam. Minimal berapa tadi? 1 kali khatam. Boleh caranya dengan awal Ramadan dimulai dari surat pertama, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, nanti malam takbiran surat An-Nas. Atau boleh dengan cara Bapak Ibu membaca Quran, udah teruskan saja dari awal Ramadan juz berapa, nanti akhir Ramadan apakah sudah 30 juz? Kalau sudah berarti khatam 1 kali. Bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Saya mau nakutin Bapak Ibu semua ini. Saya mau nakut-nakutin, tapi tujuannya biar motivasi. Contohnya Uthman bin Affan, sahabat Nabi. Atau misalnya Abu Hanifah. Atau misalnya Imam Syafi'i. Bapak Ibu mesti tahu nih, mereka di bulan Ramadan, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, itu 1 hari khatam 2 kali loh Bapak Ibu. 1 hari khatam 2 kali. Berarti kalau Ramadan khatam sebanyak 60 kali. Kita enggak usah memberatkan. Wis minimal tugasnya, targetnya, Ramadan ini Bapak Ibu khatam sekali. Bisa apa enggak Bapak Ibu? Insya Allah. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Besok Al-Quran itu akan datang syafi'an, memberi syafaat kepada siapa? Li sahibihi, bagi yang membaca Al-Quran. Baik, sekarang yang nomor 3, target yang nomor 3, yaitu menambah hafalan Al-Quran atau mengulang-ulang bacaan hafalan Quran. Cuma lain menara sih Dedek. Jadi yang nomor 3 targetnya adalah menghafal atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Saya nanya Bapak Ibu semua ini. Bapak Ibu kalau sholat, surat yang dibaca surat apa Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini kalau sholat tidak hanya membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan sholatnya ketika setiap harinya surat yang dibaca tidak hanya surat An-Nas. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak hanya surat Inna A'toina,
tapi meningkat dikit, gitu kan ya. Tapi kalau dari wajah-wajah sih Bapak Ibu pada hafal juz 30 ya Bapak Ibu ya. Surat An-Naba hafal, surat An-Nazi'at hafal, Abasa hafal. Begitu kan ya? Nah, kesempatan Ramadan ini saya, Bapak dan Ibu mengulang-ulang hafalan supaya hafalannya baik dan supaya hafalannya meningkat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang yang nomor berapa berarti ini? Nomor 4. Nomor 4. Target di bulan Ramadan yang nomor 4 adalah mengambil manfaat dari nasihat-nasihat kiai atau ustadz ketika ceramah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini ada buku judulnya Madrasatu Ramadan yang ditulis oleh Profesor Dr. Roghib As-Sirjani. Beliau mengatakan bahwa Ramadan ini seperti kampus, saatnya kita kuliah. Makanya Ramadan nanti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu. Yang kelima adalah targetnya Bapak Ibu harus ikut andil program takmir masjid memberi iftar. Misal begini, ada sebuah masjid mengadakan acara buka bersama. Bapak Ibu harus ikut semampunya, tidak harus banyak, tidak harus mahal. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana. Aqua gelas. Aqua gelas itu satu dus isi berapa Bapak Ibu ya? Misal ya, isinya berapa? Paling kalau aqua dus harganya sekian lah, paling 25.000 atau berapa. Terus Bapak Ibu taruh di masjid. Nih Pak Takmir, saya nyumbang aqua satu dus. Misal nih ya, misal satu dus aqua gelas diminum oleh 40 orang. 40 orang itu orang-orang soleh. Maka Bapak Ibu mendapat pahala dari puasa sendiri, ditambah dapat pahala dari 40 orang yang sedang berpuasa dan minum dari iftarnya Bapak Ibu. Apalagi ngasih iftar nasi, apalagi snack. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilihi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberi iftar, memberi takjil, dia mendapat pahala persis seperti pelakunya. Lah kalau yang minum aqua yang Bapak kasih 100 orang, berarti Anda mendapat pahala puasa sendiri plus 100 orang yang berpuasa. Baik, sekarang yang nomor 6. Target yang nomor 6 adalah zikir pagi dan sholat sunnah syuruk setelah sholat subuh di waktu isyraq. Apa maksudnya? Maksudnya targetnya adalah Bapak Ibu di bulan Ramadan nanti itu habis sholat subuh, doa zikirnya agak lama, syukur baca Quran di situ. Nanti ini misal ya, subuh 4:30. Kemudian syuruknya jam 6 kurang 1/4. Berarti kan ada waktu kurang lebih 45 menit atau 1 jam habis sholat subuh baru pulang. Sebelum pulang doa, zikir. Kok bisa begitu Ustadz? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Bapak Ibu habis sholat subuh Nabi doa, Nabi zikir, kemudian ditutup dengan sholat sunnah syuruk baru pulang. Apa sih pahalanya? Kahajri hajjin wa umrotin tammah thalatha marrat. Kata Nabi, orang yang habis subuh tidak langsung pulang, zikir dulu, doa dulu, ngaji, baca Quran, terus ditutup dengan sholat sunnah syuruk, sholat sunnah isyraq, pahalanya seperti dia sudah haji dan umroh
sempurna, sempurna dan sempurna. Baik, sekarang yang nomor berapa? 8 ya. Targetnya adalah puasa Ramadan nanti khatam sholat sunnah rawatib dan khatam sholat sunnah duha. Jadi bahasanya begini, Ustadz, apa sih hukum sholat duha? Sunnah. Tapi meskipun sunnah, di bulan Ramadan mengistiqomahkan sholat duha minimal 2 rakaat. Kalau tidak salah 2 rakaat nggak nyampe 5 menit lah. Pokoknya tiap hari duha dalam rangka istiqomah perbuatan yang baik. Memang sunnah, tapi kalau Ramadan dimanfaatkan. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan itu adalah yang dawam, istiqomah tiap hari meskipun sedikit. Juga sama qabliyah dan ba'diyah. Kemudian target yang nomor 9. Target yang nomor 9 adalah bersedekah di bulan Ramadan. Bisa ngasih uang kepada orang miskin, bisa ngasih baju kepada orang miskin, bisa ngasih makanan kepada orang miskin, bisa ngasih beras kepada orang miskin. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan Nabi SAW di bulan Ramadan lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Yang terakhir targetnya adalah saya, Bapak dan Ibu di bulan Ramadan ikut program yang namanya iktikaf. Iktikaf yang paling utama adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena kita ingin mencari Lailatul Qadar, minimal malam hari berada di masjid. Kita punya waktu 1 tahun di rumah. Bisa apa enggak 10 terakhir di masjid? Ustadz, gimana kalau ibu-ibu? Ibu-ibu juga boleh. Saya dicurhati oleh beberapa ibu-ibu pengalaman iktikaf versi ibu-ibu. Jadi ada ibu-ibu di sebuah majelis taklim, mereka masak untuk sahur jam 12 sampai jam 2. Setelah sahur selesai, jam 2 sampai jam 4 mereka berbondong-bondong ke masjid. Jadi bahasanya ada ibu-ibu iktikaf 2 jam, boleh. Iktikaf itu boleh 2 jam, memang sih kalau sempurna 10 hari. Tapi daripada tidak sama sekali, 2 jam tidak apa-apa. Setiap 10 terakhir, apalagi malam ganjil gitu ya, itu di masjid. Kalau di rumah nggak fokus ibadah, tapi kalau di masjid, baca Quran, doa, dzikir, dan sebagainya. Adapun bapak-bapak, bismillah. Bapak-bapak ikut program iktikaf. Ustadz, gimana kalau malam hari saja? Tidak apa-apa, bagus. Dari tidak sama sekali. Ustadz, saya iktikafnya malam ganjil. Tidak apa-apa lah. Yang penting ada niat program iktikaf. Mudah-mudahan saya, Bapak dan Ibu bisa meraih puasa Ramadan dengan sempurna, dan mudah-mudahan dengan 10 target tadi saya, Bapak dan Ibu bisa mengamalkannya, dan semoga Allah memberi kita hidayah sehingga kita bisa optimal, ikhlas melaksanakan puasa Ramadan karena Allah, dan mudah-mudahan kita diberi pahala oleh Allah berupa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Demikian yang saya sampaikan. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara, Bapak Sri Haryanto. Kepada beliau kami terima kasih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Ustadz Heru Widodo. Bapak Ibu anggota Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah. Demikian telah sama-sama kita pahami bersama pemaparan beliau tentang menata diri mengharap ridho ilahi.
dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita sama-sama dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Acara selanjutnya adalah diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan Ustadz Heru Widodo, persilahkan. Jangan lupa untuk mengaktifkan speakernya terlebih dahulu. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Saya boleh tanya, Pak? Silakan langsung Pak Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mencatat 10 target di bulan Ramadan, tapi tadi dari 7 kayaknya lompat langsung ke 9. Saya belum tahu ini apa saya ingin menanyakan Pak Ustadz, yang keenam adalah zikir pagi dan sholat sunnah syuruk. Ketika seorang wanita di rumah, Pak Ustadz, kita kan kalau sholat syuruk itu di masjid sambil sholat subuh, kemudian kita mengaji, kemudian syuruk. Nah, kalau wanita bagaimana ketika di rumah? Apakah mendapat syuruk, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Pak Ustadz Heru. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Aan ya. Bu Aan, ya. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa man sholla as-subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, tsumma yadhkurullaha, kemudian dia berdoa dan berzikir hatta yatlu asy-syams, sampai terbit matahari, fayusalli raka'atain au fi ma'na, kemudian dia sholat 2 rakaat yang namanya sholat sunnah isyraq atau syuruk. Faka'annama, maka seakan-akan baginya ka'ajri hajjatin wa umratin tamah, sampai 3 kali pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Dalam hadis ini, Ibu Aan yang kami hormati, ternyata syaratnya harus di masjid. Kalau di rumah tidak bisa terpenuhi syaratnya. Terus gimana caranya? Ya begitu, berarti ibu-ibu nanti di bulan Ramadan sholat subuhnya di masjid. Kan biasanya ada kajian subuh kan ya, ikut kajian, doa zikir. Nanti kalau pas waktu syuruk sholat 2 rakaat. Setelah itu baru pulang. Karena hadisnya syaratnya harus di masjid. Mudah-mudahan saya Bapak Ibu diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan sholat sunnah isyraq ataupun syuruk. Begitu Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sutini, monggo. Terima kasih. Tadi sebetulnya pertanyaan saya juga sama dengan Bu Aan tadi, tapi alhamdulillah sudah terjawab. Pertanyaan yang kedua nih Pak Ustadz. Dibaca bacaan surat A'la ya, Sabihis ya, dengan rakaat kedua rakaat ketiga Al-Ikhlas. Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, apakah di situ memangnya sebelumnya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang terakhir enggak kedengaran ya Bu ya? Ya, saya ulang lagi Pak Ustadz ya. Oke. Di dalam sholat sunnah witir ya, bacaan yang sering dibaca adalah surat Al-Ihis ya, surat Al-A'la, Al-Kafirun, ketiga surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, ada juga yang membacanya sampai surat An-Nas di rakaat terakhir. Itu memang ada sunnah atau dalilnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Ibu, bahwa ketika sholat witir ya,
Kan witir itu minimal 1 rakaat, boleh 3 rakaat, bahkan boleh 5 rakaat, bahkan boleh 7 rakaat, yang penting ganjil. Kalau yang sholat witirnya 3 rakaat, memang disunahkan setelah membaca Al-Fatihah, maka rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Kemudian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat ketiga setelah membaca Al-Fatihah kita membaca Qul Falaq bin Nas, 3 Qul gitu kan ya. Itu hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan lebih utama, kalau membaca surat yang lain juga boleh. Dan mohon maaf, membaca surat-surat Al-Quran secara umum juga hukumnya sunnah. Misal, sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian ruku boleh. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah tanpa surat yang lain juga boleh. Sholat rakaat ketiga membaca Al-Fatihah kemudian rukuk juga boleh. Tapi kalau bicara lebih utama, memang kita membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Bagi Bapak Ibu yang tidak hafal surat Al-A'la, yo berarti tidak apa-apa Bu, ganti surat yang lain. Ustadz saya tidak hafal Al-Kafirun, ya tidak apa-apa, ganti surat yang lain. Berarti suratnya yang andalan cuma 3 ya Bu. Bagi yang seperti itu ya tidak apa-apa, yang penting bisa sholat witir, bisa membaca surat. Begitu Ibu Sukini ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Pak Ustadz, jazakallah khairan katsiran. Iya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali masih Saya. ingin bertanya. Monggo, Saya. Pak Marti. Ya, Pak Martias, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menanyakan masalah doa iftitah. Itu hukumnya gimana tuh Ustaz? Itu setiap sholat umumnya itu imam tuh tidak baca iftitah, langsung Al-Fatihah. Apa memang enggak perlu baca iftitah itu Ustaz? Terima kasih. Baik, Mbak Martias yang kami hormati, apa hukumnya membaca iftitah? Ya, maka membaca iftitah atau istiftah hukumnya sunnah, sama dengan membaca surat setelah Al-Fatihah. Misal, sholat Isya misalnya, setelah takbir, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian langsung baca bismillah Al-Fatihah boleh. Kenapa boleh? Karena membaca iftitah atau istiftah hukumnya sunnah, sama persis dengan membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Namun begitu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan iftitah atau istiftah, lebih utama kita sebelum Al-Fatihah membaca iftitah atau istiftah, sebagaimana setelah Al-Fatihah kita membaca surat. Kalau ada imam yang tidak baca iftitah, berarti tidak salah, hanya kurang utama atau kita begitu ya. Dan membaca iftitah kan macam-macam ya. Ada yang ini wajahku, ada yang kabiro, ada yang Allahumma ba'id baini gitu ya. Tidak apa-apa ya. Perbedaan pendapat tidak apa-apa, yang penting sunnahnya diamalkan. Suatu saat kalau memang lagi letih, nggak baca iftitah, langsung Al-Fatihah juga diperbolehkan. Itulah kemudahan dalam Islam. Begitu Pak Martias ya. Terima kasih. Pak Hari. Ya, silakan Bertanya, Pak Pak Dadi. Hari. Monggo, silakan Pak Dadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Dedi. Bagus sekali Pak Ustadz. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ini masih kadang-kadang Ya, ragu silakan. mengenai witir Pak Ustadz. Ya, Witir waktu kita setelah sholat tarawih itu langsung ada yang melaksanakan witir. Apakah nanti malam kita habis bangun mau tahajud kita witir lagi atau tidak usah, atau bagaimana? Habis kita
tarawih langsung kita pulang. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil lailah, artinya tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena Nabi mengatakan begitu berarti kalau kita habis sholat taraweh di masjid, kemudian witir, kemudian kok nanti bangun jam 3:30, jam 3, maka hanya boleh ditambah qiyamul lail, sholat malam tanpa witir lagi. Sebagaimana sabda Nabi, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama Pak Dedi, insyaallah. Pak Ustadz, saya juga ingin bertanya ya. Oke. Ya, menyambung sholat witir. Kalau di luar Ramadan, kita melaksanakan sholat witir setelah sholat ba'diyah isya. Ya. Itu apakah boleh lebih afdol atau nanti ketika malam, ketika tahajud? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, secara umum Ibu, bahwa witir itu secara umum adalah penutup setelah sholat malam. Jadi tahajud atau sholat malam terakhir, misal sekarang subuh 4:30, sholat malam yang paling bagus saat witirnya 1, itu aturan utamanya begitu. Jadi witir itu yang terakhir. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada Abu Darda, wahai sahabatku, kalau Anda mau tidur kemudian merasa nanti kesulitan bangun, maka boleh sholat witir sebelum tidur atau sholat witir setelah ba'diyah isya, hukumnya boleh. Mengapa? Karena witir itu menurut Imam Abu Hanifah seakan-akan wajib. Karena memang Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Jadi kesimpulan, aturan sebenarnya witir paling bagus adalah setelah sholat malam menjelang sholat subuh. Misalnya subuh 4:30, jam 4:15 itu sholat witir itu paling bagus. Tapi hukumnya boleh dilaksanakan setelah sholat ba'diyah isya atau dilaksanakan sebelum tidur. Mudah-mudahan saya, Bapak dan Ibu, setiap hari sholat witir untuk bekal kita di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz. Pak iya, Ibu. Ada Bapak Ibu yang ingin. Satu lagi boleh Pak Sri? Boleh, silakan. Oke, boleh tanya. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang iftitah dengan yang pakai is tadi ya. Ya. Istiftah. Itu apa bedanya ya Pak Ustadz? Baik, ini pertanyaan kelas tinggi ya. Jadi memang para ulama memberikan metodologi dan definisi yang beda-beda. Dua-duanya dibenarkan. Pendapat pertama namanya iftitah, artinya pembukaan. Pendapat kedua dibaca dengan istiftah, yang artinya minta pembukaan. Jadi intinya sama-sama pembukaan sebelum baca Al-Fatihah. Jadi seperti isti'anah, minta pertolongan. Jadi kan ada kata alif dan sin, itu artinya minta. Ya, jadi bisa iftitah, bisa istiftah. Secara bahasa, iftitah pembukaan, istiftah minta pembukaan. Ya, contoh lain kayak ada orang menggunakan bahasa sholat sunnah syuruk, ada pula ada istilah sholat sunnah isyraq. Jadi gitu. Ada juga orang misalnya sholat setelah wudhu, ada yang menggunakan istilah sholat sunnah tuhur, ada sebut istilah sholat syukrul wudhu, gitu ya. Jadi memang
memang para ulama memberikan bahasa yang beda tapi intinya sama. Ibu ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Pak Ustaz. Iya, insyaallah. Saya Monggo, bisa Pak bertanya Herdi. lagi? Silakan Pak Herdi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan saja, Ustaz, apa bedanya sunnah dengan hadis? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan sunnah dengan hadis gitu Pak Herdi ya? Ya. Kalau bicara tentang ilmu hadis ya, hadis dengan sunnah ada perbedaan pendapat ya. Ini pendapat perbedaannya di sini. Kalau sunnah salah satu maknanya adalah hanya bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, entah perkataan, entah perbuatan, entah sifat, entah keputusan, hanya dari Nabi. Tapi kalau hadis itu artinya ucapan bisa berasal dari Nabi, bisa berasal dari sahabat, berasal dari tabi'in. Makanya perkataan tabi'in terkadang ini ada sebuah hadis, bisa jadi hadisnya ucapan dari tabi'in, karena hadis itu artinya ucapan. Ana atahaddas, saya berucap gitu kan ya. Jadi kalau perbedaannya, hadis itu kadang dari Nabi, misalnya Nabi bersabda juga namanya hadis. Sahabat mengatakan begini juga hadis sahabat namanya. Tabi'in, Sufyan ibnu Uyainah berkata begini juga namanya hadis. Tapi kalau menurut sunnah berarti hanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu makna. Itu Pak Herdi ya. Allahu a'lam bishawab. Bisa dikatakan gini nggak, Ustaz, bahwa sunnah itu, kalau saya tangkap dari penjelasan Ustaz, sunnah itu bisa diartikan sebagai perbuatan Nabi, tidak? Bahwa sunnah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi gitu. Betul. Jadi yang namanya sunnah hanya dari Nabi saja, baik ucapan, baik perbuatan, baik akhlak, baik sifat, baik keputusan, itu hanya dari Nabi saja, namanya sunnah. Ya, terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bapak Ibu. Oke, waalaikumsalam wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, Oke, monggo. pada saat dimulainya tanda untuk masuk bulan suci Ramadan, satunya adanya hilal ya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, ini sering terjadinya tidak bersamaan pada awal dimulainya bulan suci Ramadan untuk umat muslim berpuasa. Apa hukumnya untuk ketika kita masih ragu tentang posisi hilal pada saat memasuki bulan suci Ramadan? Baik. Lagi Pak Ustadz, kenapa kita harus lihat hilal itu? Padahal di suatu tidak terlihat atau dengan dengan hukum astronomi atau terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bu Tita ya dari Bekasi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu liru'yatihi", yang artinya berpuasalah kalau melihat hilal. Kalau hilalnya wa in ghumma alaikum, tapi kalau hilalnya nggak kelihatan, faqdurulah, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Maka Bapak Ibu, untuk mengetahui awal Ramadan ada dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan hisab. Hisab itu hitung-hitungan ilmu falak. Jadi nggak melihat hilal, tapi hitung-hitungannya sudah ketahuan.
seperti jadwal sholat, seperti yang kita lihat gitu kan ya. Pendekatan kedua menggunakan ru'yah, harus melihat. Kalau melihat hilal berarti besoknya puasa, kalau nggak melihat berarti tidak. Nah, pemerintah Indonesia itu membolehkan menggunakan hisab juga boleh, menggunakan ru'yatul hilal juga boleh. Dua-duanya diakui, dua-duanya dibolehkan. Dan para ulama juga membolehkan dengan dua cara, mau dengan hilal silakan, mau dengan hisab silakan. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau yang mengikuti ru'yatul hilal berarti nunggu pemerintah. Kalau yang menggunakan hisab berarti mengikuti salah satu ormas yang ada di Indonesia. Dua-duanya pemerintah tidak melarang. Jadi Ibu tinggal pilih, dan menurut para ulama juga boleh, tidak apa-apa. Menggunakan hilal boleh, menggunakan hisab juga boleh. Kalau berarti ya Pak ya? Gimana Ibu? Berarti ya, waktu kita kalau ada kelebihan suatu harinya sah ya Pak? Ya, semuanya sah. Dan kalau saya pribadi lebih cocok memang biar persatuan ikuti pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz. Ustaz boleh bertanya Ustaz? Ada yang tercecer pertanyaan. Ustaz boleh bertanya? Monggo silakan. Silakan Pak Faldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat kita sholat tarawih, banyak jamaah setelah sholat tarawih itu menjelang witir dia pulang. Ya. Mungkin dia akan melanjutkan sholat witirnya di tengah malam, di sholat tahajud kemudian. Kemudian saya pernah dengar juga Ustadz bahwa kalau kita bersama imam di sholat tarawih sampai witir itu bagaikan sholat semalaman. Ya, tolong pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang yang sholat tarawih bersama imam sampai sempurna itu ideal bagus gitu ya, ideal bagus. Jadi sholat tarawihnya dengan witir bersama imam itu sempurna, bagus sekali. Namun demikian ada orang yang kepingin sholat tarawih bersama imam tapi sholat witirnya sendiri. Kenapa sendiri? Karena dia mau nambah sholat qiyamul lail sehingga standarnya witirnya terakhir. Saya lebih condong dua-duanya bagus, Pak. Dua-duanya benar, dua-duanya tidak salah. Saya lebih cocok sebenarnya kita sholat tarawih dan witir khatam bersama imam. Itu lebih utama. Adapun nanti kepingin nambah sholat malam kan bisa bangun jam 3 begitu kan ya. Ditambah juga secara adat, secara maslahat itu dipandang orang lebih baik sholat berjamaah dengan imam. Tapi lagi-lagi juga nggak dilarang bagi orang yang witirnya dia mundur, kepingin sholat malam di rumah, witirnya terakhir juga nggak dilarang. Intinya saling menghargai, tidak su'udzon, dan sikap kita selalu ya berhusnudzon kepada orang lain. Begitu ya Pak Faldi ya. Semuanya baik insya Allah. Satu lagi saya mau tanya Ustadz, boleh? Oke, satu lagi terakhir ya. Dari Depok lagi ini. Oke, monggo. Dan kececer. Jadi kemarin itu kan ada peringatan Nifsu Saban. Ini ternyata ada khilafiyah di antara sama jemaah ini, ada yang menganggap hadisnya itu palsu katanya, ada yang sahih. Ini sebetulnya posisinya gimana sih Ustaz? Hadis yang mana Pak Martias? Nifsu Saban. Oh iya. Baik. Nifsu Saban ada yang peringati, ada yang tidak, ada yang peringati. Ini sebetulnya gimana? Baik, ini pertanyaan dari Pak Martias ya tentang Nisfu Sya'ban ya. Jadi
para ulama itu pasti Bapak Ibu itu ada perbedaan pendapat dari zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan waktu Nabi hidup juga para sahabat beda pendapat. Zaman tabi'in beda pendapat, zaman tabi'una tabi'in banyak beda pendapat, apalagi hari ini pasti beda pendapat. Apalagi kadang guru dengan siswa beda pendapat. Abu Hanifah itu punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik beda pendapat sama Abu Hanifah. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda pendapat sama Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad juga beda pendapat. Nah, akan saya sampaikan tentang hadis puasa nisfu Sya'ban. Menurut jumhur ulama, mayoritas mengatakan hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu tidak kuat. Sedangkan menurut Syafi'iyah, hadis tentang nisfu Sya'ban itu hadisnya kuat. Maka resikonya bagi yang berpendapat ikut pendapat jumhur nisfu Sya'ban hadisnya tidak kuat, berarti nggak mengamalkan. Tidak mengamalkan misalnya puasa nisfu Sya'ban. Bagi yang condongnya kepada madhab Syafi'i ya hadisnya kuat, berarti ya begitu, berarti ya dia mengamalkan. Makanya kita saling menghormati. Jadi yang melaksanakan harus punya dalil, yang tidak melaksanakan juga punya dalil. Sedikit ini tadi ada yang nanya, diulang target 10 Ramadan ya. Yang pertama targetnya sholat berjamaah 5 waktu di masjid selama Ramadan. Yang kedua, menghatamkan Al-Quran minimal sekali. Target yang ketiga, murojaah atau menambah hafalan untuk sholat. Yang keempat, targetnya adalah mengambil nasihat dari kampus Ramadan. Kan nanti banyak dosen-dosen, ustadz-ustadz yang ceramah kan. Yang kelima, memberi iftar. Yang keenam, dzikir pagi dan sholat sunnah syuruk. Yang ketujuh, khatam sholat taraweh dan witir. Kemudian yang kedelapan, membiasakan sholat sunnah rawatib dan duha setiap hari. Dia dan duha. Yang kesembilan, memberi sedekah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ikut program i'tikaf di masjid terdekat. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga saya dan Bapak Ibu diberi kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas berbagai pertanyaannya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Selanjutnya, mohon Ustadz bisa memimpin doa untuk kemaslahatan umat, doa kemaslahatan umat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabatin Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah yang Maha Wafat, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa Bapak Ibu kami ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami pasangan, suami, istri yang soleh dan solehah. Ya Allah, anugerahkan kami anak, keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang thayyib, dan amalan yang diterima ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, mudah-mudahan kami diberi umur panjang
panjang sehingga bisa mengikuti puasa Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini dikumpulkan di surganya Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami dosa kecuali Engkau telah memberikan ampunan, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami penyakit kecuali Engkau telah memberikan kesembuhan, ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan kami hutang kecuali telah melunasinya, ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan kami memberikan solusinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Maka saatnya kita mengakhiri acara pengajian Fastabiqul Khairat ke-67 ini. Fastabiqul Khairat, aqulu qouli hadza, astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Kami selaku pemandu acara menyampaikan permohonan maaf atas berbagai hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki Bapak Ibu semua dan mempermudah segala urusan. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara ramah tamah. Acara kami serahkan kepada pengurus pusat Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat. Pak Ketua tidak kelihatan ya? Pak Ketua ada kelihatan ya, Pak? Pak Lili Ada. Pak Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Pak Ustadz hadir Pak Ustadz Martias. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah pada pagi hari ini yang telah berkenan hadir. Insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang kedua, terima kasih Pak Sri Haryanto, luar biasa ini sukses acaranya. Termasuk juga dari Ibu Yusuf dan juga dari Ibu Susi ya. Alhamdulillah acaranya berjalan baik, lancar dan sukses. Terutama terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah begitu bagus materinya. Yang kedua, saya ingin menginformasikan bahwa berdasarkan hasil rapat pengurus bahwa di bulan suci Ramadan tetap kita menjalankan pertemuan atau taklim seperti ini setiap Jumat. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah 2 minggu yang akan datang tuan rumah Bapak Martias Amin dari Depok ya. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya, insya Allah kita akan mengadakan acara halal bihalal dan tausiah secara offline. Insya Allah tuan rumah juga Bapak Ustadz Martias Amin dari Depok. Alhamdulillah. Masjidnya Masjid At-Thohir. Kalau nggak salah itu 3 minggu setelah Idul Fitri. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dapat kami informasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Mas di Cinere. Namun setelah kita adakan peninjauan ke sana, banyak kendala.
pertama tempat kesebelahan dengan yang menggunakan tausiah juga, sehingga jadi suaranya nanti storing ke kita berbaur kurang nyaman. Kemudian kendala lain, itu tempat parkirnya dari tempat ramah cukup jauh. Kalau panas kasihan ibu-ibu. Dan kemudian juga tempat kamar kecilnya juga jauh, bawah dan melalui tangga-tangga yang cukup tinggi, sehingga mengkhawatirkan pada kita yang bermasalah dengan kaki misalnya, dan juga bermasalah kepada orang-orang yang sudah tua gitu. Banyak kendala, sehingga dan itu masjid yang tadinya indah pertama waktu dibuat ternyata sekarang sudah agak kumuh, tidak terawat, sehingga sudah keindahannya sudah kurang bagus. Jadi kami ngambil kesimpulan dari penitia di Depok, ngambil di At-Tauhir. Itu masjid baru, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, lihat di Google juga bisa. Itu At-Tauhir itu masjidnya Menteri BUMN, Erick Thohir. Dan itu baru diresmikan baru berapa bulan yang lalu, 6 bulan lalu udah masih bagus. Dan itu tempatnya parkirnya dengan tempat ceramah kita juga tidak begitu jauh, tinggal jalan sedikit udah nyampe. Masalah tidak ada yang lain-lain. Cuma itu pilihan kami untuk yang terbaik untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Jadi bulan puasa setiap minggu kita ada talim ya Pak? Setiap Jumat. Alhamdulillah. Siap. Jadi pahalanya lebih banyak kan? Minggu pertama siapa Bu Yuni? Minggu kedua, minggu ketiga. lagi.